bunga. Ini kondisi lahannya kawan-kawan, tanahnya sangat kering luar biasa. Jadi walaupun seperti ini, halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit Ori 212 dan merupakan tanaman cabai di lahan yang keempat. Ini usianya kurang lebih 30 AST ini, jadi pertumbuhannya cukup maksimal. Tetapi memang sebagai petani cabai secara khusus banyak kendala yang kita hadapi di lapangan. Salah satu kendala di musim saat ini yang sangat ekstrim yaitu kemarau yang luar biasa. Ini sudah kurang lebih sekarang ini hampir 3 bulan kita mengalami kemarau. Jadi belum ada 3 bulan tapi sudah hampir. Jadi kendala yang utama yang kita hadapi bukan masalah jamur atau patogen, tetapi kendala utama yang paling sering dialami dan kita juga mengalami yaitu serangan hama yaitu tungau dan trip. Ini sangat luar biasa di musim kemarau saat ini. Dan hari ini kita akan melakukan penyepraian untuk pencegahan daripada kutu kebul malah kawan-kawan. Jadi serangan kutu kebul ini juga sangat luar biasa menyerang tanaman cabai di musim saat seperti ini. Jadi tungau, trip, kutu kebul itu luar biasa sekali. Makanya sebagai petani khususnya pada hari ini kita melakukan penyepraian pencegahan karena perkembangan tungau dan trip itu sangat cepat sekali berkembang di musim kemarau. Dan ini juga kita juga sering mendapat pertanyaan tentang bagaimana cara merawat tanaman cabai di musim kemarau. Ini sangat penting sekali sebenarnya cara-cara perawatan tanaman cabai di musim kemarau, karena kalau di musim kemarau, kalau kita sebagai petani yang kecil istilahnya tidak punya modal yang besar, bisa membuat sumur bor, kita melakukan penyiraman dengan cara secara manual, tidak menggunakan selang drip ataupun menggunakan teknologi lainnya. Nah, teknik yang selalu kita gunakan atau kita terapkanlah selalu menggunakan pengocoran dengan asam humat, asam amino dan fosfat cair. Itu yang kita terapkan 5 hari sekali. Dan bisa dilihat hasilnya, jadi luar biasa pertumbuhannya walaupun lahan sangat kering sekali. Karena asam humat salah satu fungsinya menyimpan air juga sebagai penetral tanah. Itu sangat bagus sekali. Begitu juga asam amino sangat bagus sekali untuk daripada pertumbuhan, sedangkan fosfat cair sangat bagus sekali sebagai perangsang pertumbuhan akar dan juga sebagai perangsang tunas maupun bunga. Ini kondisi lahannya kawan-kawan, tanahnya sangat kering luar biasa. Jadi walaupun seperti ini lahan tanah berpasir kawan-kawan. Jadi kalau musim kemarau itu sangat panas sekali. Ini bahkan retak-retak tanahnya seperti ini. Dia tidak mampu menyimpan air sama sekali. Inilah kelemahan kalau kita menanam cabai di lahan yang gembur atau lempung berpasir, khususnya di musim kemarau. Tetapi walaupun demikian, kawan-kawan bisa lihat, jadi pertumbuhan tanamannya cukup bagus sekali. Dan kita juga tidak melakukan perampelan karena yang tumbuh banyak tunas-tunas produktif. Hanya tunas yang tidak produktif baru kita akan rampel. Nah, sekarang ini obat yang akan kita gunakan kawan-kawan untuk pengendalian daripada kutu kebul. Nah, seperti ini. Yaitu mereknya Hippo. Ini 400 SL kawan-kawan. Jadi bahan aktifnya adalah Demehipo. Demehipo ini untuk kupu-kupu secara khusus, bisa juga untuk tungau kawan-kawan. Itu sangat bagus sekali. Sebenarnya ini kita sudah sering melakukan penyempraian dengan bahan aktif Demehipo juga. Jadi sangat ampuh sekali. Sebenarnya banyak obat-obatan yang tersedia di pasaran kawan-kawan, yang untuk mengendalikan tungau dan trip ataupun mengendalikan kutu kebul kawan-kawan. Ini tangki yang kita gunakan
adalah 14 liter. Dan kita akan menggunakan atau dosis obat yang akan kita gunakan memang cukup banyak sebenarnya ini menurut perhitungan, tetapi karena tanaman cabai seperti tadi yang saya katakan sudah berusia 30 HST, makanya kita berani memberikan dosis yang agak lebih. Dan kita juga melakukan penyempraian hari ini tidak mencampur dengan apapun. Nah, kita pakai satu tutupnya. Ini kurang lebih 30 mili nih kawan-kawan. Jadi cukup banyak sebenarnya. Dan kita juga tidak mencampur perkat maupun fungisida dan nutrisi lainnya kawan-kawan. Kita aplikasi tunggal ini. Dengan aplikasi tunggal biasanya lebih efektif untuk mengendalikan daripada kutu kebul. Itu biasa yang kita lakukan sebenarnya. Nah, kita aduk seperti ini dulu biar dia merata. Dia cairannya berwarna agak kuning kawan-kawan. Seperti itu. Jadi rutin kita mengendalikan namanya tungau dan trip ataupun kutu kebul. Itu pun sebenarnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan kawan-kawan. Tidak harus 5 hari sekali, atau tidak harus 7 hari sekali, atau 10 hari sekali, ataupun 3 hari sekali. Itu seperti tadi saya sampaikan, tergantung daripada kondisi tanaman. Jika hama sudah menyerang, lebih baik kita secepat mungkin melakukan pengendalian. Itu teknik yang kita lakukan di lapangan. Kita tidak berpatok dengan waktu. Jadi kalau tanamannya sudah sehat, kita tidak akan melakukan penyempraian, jadi menjadi pemborosan. Tetapi kalau sebaliknya tanaman ada gejala serangan, maka secepat mungkin kita melakukan pengendalian. Karena dengan sistem pengendalian seperti itu, maka biaya yang kita keluarkan tidak terlalu banyak. Karena begini, kalau kita biarkan, maka penyerangan daripada hama tungau maupun trip ataupun kutu kebul itu akan cepat menyebar dan secara otomatis kita melakukan penyempraian lebih banyak. Jika melakukan penyempraian lebih banyak, otomatis kita mengeluarkan dana obat itu akan lebih banyak. Nah, seperti itu yang kita terapkan dalam perawatan tanaman cabai secara khusus. Ini seperti ini kondisinya luar biasa. Memang ada yang kecil sedikit kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini daunnya akibat kekurangan air seperti ini dia mengkerut. Ini bukan karena hama tungau dan trip, tetapi ini disebabkan oleh kekurangan air sebenarnya kawan-kawan. Ya, walaupun kita tetap memberikan asam humat, asam amino dan fosfat cair, dan juga kita memberikan namanya mikoresa, tapi tetap namanya di lapangan pasti ada kendala kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.